wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 kelas 172 Kabupaten Ponorogo akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Wiwing Prastio, Saya Nurul Dewi Damayanti, dan saya Yuyut Angkuni Caturita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyut Angkuni Caturita, CGP Angkatan 9 dari kelas 172 akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Pada hari ini ada Pak Wiwing sebagai coach dan Bu Nurul sebagai coaching, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat. Nanti saya akan mengamati selama proses diskusi yang Pak Wiwing dan Bu Nurul lakukan. Saya akan mengamati apakah nanti sudah menerapkan alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk memulainya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Wiwing. Assalamualaikum Bapak Wiwing. Waalaikumsalam Bu Ibu. Pak Wiwing, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Bapak Wiwing, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan praktek coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini Pak Wiwing akan berperan sebagai coach. Ya, benar. Pada kali ini saya akan berperan menjadi coach dan kemudian Bu Nurul yaitu sebagai coaching. Oh, Bu Nurulnya sekarang ada ya? Ada, masih di luar, nanti setelah ini akan saya panggil. Begini ya Pak Wiwing, Ya. untuk kegiatan coaching kali ini yang menjadi penilaian untuk mendiskusikan percakapan penilaian coaching ini bagaimana Pak? Oke, nanti yang menjadi penilaian pada saat percakapan coaching hari ini, saya akan melaksanakan indikator yaitu dari tahapan tirta, di mana dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Terus berikutnya, apakah nanti panjenengan akan menanyakan tentang kompetensi coaching, apa yang akan dikembangkan? Ya, saya nanti akan menanyakan apa yang akan dikembangkan dan juga kalau bisa semua kompetensi ya, mulai dari presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus berikutnya nanti yang akan dibahas tentang kompetensi yang mana yang spesifik ingin diobservasi. Oke, terima kasih. Dari 3 kompetensi yang saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini, saya berharap coaching itu akan dapat menggali dan berpikir untuk menemukan ide-ide atau langkah-langkah pada penyelesaian masalah itu sendiri. Terus nantinya yang paling akhir adalah indikator pengembangan dari kompetensi yang ingin dicapai, ya Pak? Ya, betul begitu Bu. Demikian Pak Wiwing, untuk menghemat waktu, silakan untuk dapat dimulai. Oke, siap. Nuwun sewu Bu Nurul, silakan. Kak. Oke, assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Wiwing. Ya, gimana kabarnya hari ini sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Si penting kesehatannya dulu diutamakan ya. Kalau tugas itu nanti sambil jalan. Betul Pak. Ya walaupun agak mumet-mumet sedikit ya, enggak apa-apa. Oke, terkait mumet Bu, mungkin dari Bu Nurul ini ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diutarakan. Mungkin kelihatannya dari mumet itu ada masalah yang sedang dihadapi Bu Nurul ya. Betul Pak, kelihatan sekali ya Pak. Gini Pak, akhir-akhir ini SD negeri itu terus terang kekurangan siswa. Banyak sekali SD negeri itu tidak dapat siswa baru sesuai waktu. Terus kemungkinan dari pemikiran Bu Nurul itu apa ya kira-kira penyebabnya? Ya salah satunya sih Pak itu karena menjamurnya di swasta Pak. Nah di situ
mereka itu selain mencuri start Ya. untuk melakukan PPDB Hmm. itu, padahal ini kan sebenarnya masih mau semester genap ya Pak, itu Ya. mereka sudah mulai membuka PPDB seperti itu. Oke, padahal kan sedangkan SD negeri Ya. itu untuk melakukan PPDB ada waktunya sendiri, ada aturannya, nggak boleh mendahului kan seperti itu. Iya, kalau negeri seperti itu. Oke, belum lagi ada mindset orang tua itu banyak yang intinya kalau sekolah itu harus berbasic agama. Jadi seperti kalau SD swasta ini kan banyak kan SDIT, MI itu yang banyak diserang oleh wali murid karena menurut mereka itu yang penting pendidikan agamanya seperti itu. Oke, betul. Jadi memang seperti yang saya rasakan ya, seperti yang Bunda rasakan, memang sekarang siswa-siswa SD itu cenderung memang ke MI-nya lagi. Iya betul Pak. Atau mungkin gini Bu, di MI itu memang cenderung lebih ke agama. Apakah di SD juga apa ya fokus terutama untuk penekanan di agama juga di sekolah Ibu dulu gimana? Sebenarnya sudah Pak, kalau di SD saya sendiri itu sudah ada kayak pembiasaan-pembiasaan yang untuk meningkatkan kereligiusan siswa. Jadi seperti kayak pembiasaan sholat duha berjamaah, hafalan juz 30, terus hafalan hafalan Al-Quran itu ada beberapa juz itu juga ada, sudah mulai menyamar ke situ. Terus sholat zuhur berjamaah juga gitu. Bahkan sekolah saya itu juga mewadai kompetensi siswa Ya. di bidang agama juga, jadi melalui ekstrakurikuler Iya. seperti kiro seperti itu, dan juga di pesantren hadroh seperti itu. Oke, berarti memang sudah apa ya? Memang sudah menjadi tugas kita dalam arti membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan SD swasta tadi yang memang notabene adalah menekankan di agama. Betul. Mungkin dari lembaga itu sendiri adakah tindakan-tindakan yang dilakukan ya untuk memberikan apa ya, kalau mengimbangi dari SD atau MI swasta seperti itu, mungkin apa Bu yang sudah dilakukan agar juga bisa dikenal di masyarakat? Ya kalau secara sederhana ya Pak, Yeah. itu kita itu sudah sharing foto, video seperti itu di baik di grup WA kelas atau juga kadang di Instagram sekolah, di YouTube, terus di Facebook seperti itu. Tapi masih akun pribadi dulu sendiri Pak. Oh, Oke. berarti memang sudah dilakukan upaya-upaya Bu ya, termasuk Oke. apa itu kita mengupload kegiatan-kegiatan peserta didik di medsos mulai dari WA guru sampai ke wali dan sebagainya. Iya Memang betul. tujuannya memang untuk mengenal di masyarakat ini itu ya. Iya betul. Oke, mungkin kalau dari lembaga terutama ya, mungkin apa sih langkah selanjutnya terkait dengan apa adanya SD swasta atau MI yang sekarang memang berkembang yang sangat banyak sekali. Gimana Bu? Ya itu Pak, kalau saya sih itu rencananya pengennya itu untuk ada salah satu guru yang ditunjuk untuk jadi adminnya media sosial sekolah. Jadi sekolah itu ada media sosialnya sendiri. Nanti ketika kayak akun YouTube, Instagram, Facebook, juga TikTok lah sekarang yang lagi menyampaikan itu di TikTok itu pakai akunnya sekolahan, bukan nanti akunnya guru pribadi. Jadi kan kalau sekolah ada adminnya yang bisa fokus itu kan bisa kayak yang oh ini upload video ini seperti ini diubah kayak gini-gini kan sudah bisa lah, udah paham seperti itu. Jadi orang bisa lebih fokus, oh kalau mau lihat sekolah ini lewatnya di TikTok ini loh, kita ikuti follow di sini kayak gitu, kita lihat kegiatannya apa saja kan di situ sudah terlihat loh sebenarnya seperti itu. Kita juga dari situ juga sebenarnya kita udah ngajak juga loh Pak, ngajak warga desa itu khususnya kita itu jawilnya itu kepada perangkat desa dulu. Perangkat desa itu intinya entah itu anak, ponakan itu yang dari perangkat desa itu kita ajak untuk ke sekolah negeri, menghidupkan sekolah negeri begitu. Ya, memang betul yang disampaikan dulu tadi terkait apa itu SD ya. Memang dengan terobosan itu harapannya bisa menarik warga sekitar kan. Mungkin itu merupakan menurut saya memang rencana yang luar biasa yang memang harus
dijalankan, karena dengan adanya satu orang yang fokus untuk apa istilahnya promosi ya seperti Iya, betul. itu akan mungkin mudah diterima atau mudah didapat oleh masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di SD. Oke, Pak. Betul. Mungkin agar masyarakat itu mudah mengaksesnya, itu ya memang benar tadi ya seperti yang disampaikan lewat web sekolah ini. Pakai YouTube Pak tadi. Oh, YouTube nih. Oke. Ya, mungkin bisa dipakai ya Pak YouTube akun berarti ya. Bisa saling berhubungan, nanti kan juga itu nanti dampaknya juga luar biasa. Oke, betul Pak, setuju. Ya mungkin itu bisa saya tambahkan Pak. Iya. Sebenarnya awal dulu ketika saya masuk lembaga itu Oke. pengen sekali bikin web khusus untuk sekolah, tapi karena ya namanya tenaga muda Pak ya, banyak penggalian sana sini, tugas ini tugas itu, akhirnya ketumpuk. Saya lupa mau bikin web itu. Mungkin kalau sudah nanti ada adminnya kan lebih enak yang mengelola salah satu gitu kan, mungkin bisa fokusnya membangun webnya yang bagus gimana, nggak hanya lagi sederhana tapi yang lebih bagus lagi gitu. Oke, betul. Berarti menurut berarti dengan tadi seumpamanya sudah disampaikan dulu, ada yang operator untuk khusus untuk mengelola web sekolah, itu menurut lebih yakin nggak untuk bisa mendapatkan siswa sesuai dengan pagu yang ibu atau lembaga itu inginkan? Ya, insya Allah sih Pak, insya Allah. Ya, mungkin kalaupun tidak benar-benar memenuhi pagu, ya paling tidak itu bisa lebih banyak daripada siswa yang tahun kemarin. Nah, kalau tahun ini bisa lebih banyak kan, ya, alhamdulillah seperti itu. Ya, paling enggak ya apa ya, ada kemajuan lah. Oke, semoga di tahun depan dulu ya dengan strategi atau ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, untuk tahun depan bisa mendapatkan target pagu ya yang diinginkan Bu Nurul atau sekolah Bu Nurul ya, seperti itu. Mungkin yang menjadi komitmen Bu Nurul apa dan sekolah untuk ke depannya? Kalau komitmen ya Pak itu sebenarnya saya itu pengen ya juga melatih diri saya sendiri itu untuk berkolaborasi dengan wali murid, warga desa seperti itu. Saya ingin berkolaborasi dengan mereka, baik itu untuk kegiatan pembelajaran, karena kan di modul sebelumnya kita pernah diajarkan untuk mengajak kolaborasi wali siswa itu untuk menjadi narasumber di sekolah seperti itu. Nah, saya pengennya seperti itu. Oke, luar biasa Bu ya. Mungkin itu coaching kita kali ini. Sekali lagi semoga tahun depan sekolah Bu Nurul bisa mencapai target waktu yang sudah ditentukan. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Wiwi. Sama-sama Bu Nurul. Oke, terima kasih. Demikian tadi hasil praktek coaching yang telah dilaksanakan Bapak Wiwi dan Bu Nurul. Pak Wiwi sebagai coachnya dan Bu Nurul sebagai coachnya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan catatan hasil kegiatan coaching yang baru saja dilaksanakan. Ketika beliau berdua melakukan praktek tersebut, saya punya catatan bahwa saya melihat dan mendengar apa yang dilakukan Pak Wiwi. Beliau sebagai coach telah memberikan presence atau kehadiran penuh untuk coachingnya. Nah, begitu juga dengan Pak Wiwing ketika coaching tersebut, Pak Wiwing juga fokus pada area yang diinginkan, dikembangkan, dan berdasarkan pada percakapan yang disampaikan pada awal atau sebelum praktek coaching dilaksanakan. Oke, saya akan menanyakan ini dulu Pak Wiwing. Apakah proses kegiatan panjenengan tadi, apakah sudah ditanyakan tentang indikator tercapaian yang ingin dikembangkan? Oke, terima kasih Bu Yuyut. Setelah saya melakukan coaching ya tadi sesuai dengan alur kita, bisa menggali potensi dari coaching sehingga coaching bisa mencari jalan keluar ya dari permasalahannya itu sendiri. Oh iya, jadi proses tersebut bukan dari panjenengan langsung diambil dari coachingnya. Nah terus begini Pak,
apakah juga ada catatan hasil observasi berbasis data yang itu mungkin merupakan penilaian bukan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan dari hasil coaching tadi, maksud catatan data dari proses coaching tadi. Oke, tadi sudah melihat ya dan mendengar proses rencana-rencana yang telah disampaikan dari Bu Nurul ya. Insya Allah nanti sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dan mudah-mudahan rencana atau mungkin strategi atau ide-ide tadi bisa terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan dari Bu Nurul tadi. Oke. Setelah saya amati tadi proses coachingnya panjenengan sudah betul mengikuti alur cerita dan juga ada pertanyaan berbobot dari Pak Wiwing. Terima kasih. Kalau saya bisa menunjukkan skala penilaian proses coachingnya tadi Iya. dari tahapan-tahapan dan juga alur yang panjenengan sampaikan antara skala 1 sampai 5, kalau saya bisa memberi nilai bahwa praktek coaching jenengan tadi sudah berada pada angka 4. Ya. Terus yang terakhir Pak Wiwing, Iya. potensi apa lagi yang Pak Wiwing ingin dikembangkan dari hasil coaching tadi? Oke, terima kasih Bu Yuyut. Dari saya yang ingin saya kembangkan ya, yaitu menjadi pendengar aktif ya. Ketika saya mengcoach orang yang saya lakukan itu atau orang yang saya coaching ya, itu harapan saya sesuai dengan keinginan yang telah disampaikan seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan coaching yang sudah kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Wiwing. Demikian praktek coaching supervisi akademik penugasan dari LMS 2.3 dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.